Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Menentukan pilihan sepeda mana yang kita beli gampang-gampang susah. Walaupun kita sudah menentukan satu model sepeda, tetapi karena ada beberapa varians dari model tersebut, membuat kita bingung menentukan model yang mana yang cocok untuk kita. Misalnya kita ingin membeli sepeda Polygon Xstrada. Dari situs resminya, ada 3 model untuk Polygon Xstrada, yaitu Xstrada 5, 6, dan Xstrada 7. Ketiga sepeda tersebut dari segi harga lumayan perbedaannya. Xstrada 5 harga resminya Rp6.400.000. Xstrada 6 Rp7.650.000 dan Xstrada 7 Rp10.400.000. Terdapat selisih harga 1 hingga 4 jutaan. Nah, apa perbedaan dari ketiga varian tersebut? Mari kita bahas. Apa yang harus diperhatikan? Membandingkan sepeda yang dalam satu model seperti Polygon Xstrada, tentunya kita bisa mengabaikan pilihan frame, karena frame yang digunakan biasanya sama, baik bahan, geometri, maupun teknik produksinya. Perbedaan di antara varian tersebut biasanya hanya dari segi finishing, seperti warna dan dekor frame saja. Perbedaan harga dari varian tersebut, Xstrada 5, 6, dan 7, terdapat pada pilihan fork, ban luar, drivetrain, dan sistem rem. Sedangkan perlengkapan lainnya seperti saddle, seat post, handlebar, stem, dan headset tergantung jenis fork biasanya sama. Khususnya untuk saddle, pedal, grip, dan stem biasanya akan kita ganti setelah sepeda dipakai beberapa minggu. Misalnya saddle yang disertakan tidak sesuai dengan kebutuhan kita, terasa kurang empuk, dan sering membuat pantat panas ketika dibawa dalam perjalanan yang lama. Demikian juga dengan aksesoris yang lainnya. Nah, untuk membandingkan varian mana yang cocok untuk kita dari ketiga varian Polygon Xstrada ini, mari kita lihat lebih jauh spesifikasinya. Fork. Ketiga varian ini menggunakan model fork yang berbeda, walaupun masih dalam satu merek. Polygon Xstrada 5 menggunakan fork SR Santur XCM, sedangkan Xstrada 6 dan 7 menggunakan model XCR. Tetapi Xstrada 6 menggunakan suspensi pegas atau per, sedangkan Xstrada 7 menggunakan suspensi udara. Bila kita lihat dari situs resmi Santur, XCM lebih murah sekitar 1 jutaan, sedangkan perbedaan harga antara sistem pegas dengan udara kurang lebih 300 ribuan. Secara teknis, antara XCM dan XCR hampir mirip, apalagi untuk XCM dan XCR coil. Hanya saja, XCM lebih berat dibandingkan XCR. Tetapi perbedaan berat ini tidak terlalu berpengaruh untuk sepeda gunung. Apalagi selisih beratnya tidak terlalu signifikan, di bawah 1 kg. Semua fork sudah menggunakan penguncian suspensi, sehingga ketika bersepeda di jalan datar atau tanjakan, tenaga yang kita kerahkan bisa lebih efisien. Dari segi travel fork tidak ada perbedaan, sama-sama menggunakan travel fork 120 mm. Dari perbedaan tersebut, bila kita kebanyakan bersepeda di jalan datar dan off-road ringan yang tidak terlalu banyak lompatan, fork XCM sudah cukup. Tetapi bila kita menginginkan bersepeda di medan yang lebih berat lagi, jalan makadam, banyak rintangan dengan lompatan sedang 50 cm, pilihan yang ideal adalah XCR. Dan bila kita menyukai fork yang pengaturannya bisa lebih fleksibel, seperti ribbon yang lebih mudah diatur, pilihan XCR udara akan lebih mendukung. Drivetrain. Sepeda yang baik adalah bila drivetrain yang diterapkan sesuai dengan kondisi medan bersepeda kita.
Dan yang utama adalah apakah seluruh komponen drivetrain dalam satu model. Xstrada 5 secara sepintas bisa dikatakan menggunakan grup set Deore seri M4000, walaupun shifter kiri menggunakan seri M5000. Crankset yang disertakan juga bukan dari seri Shimano Deore M4000, tetapi menggunakan crankset di luar Shimano. Begitu juga dengan sistem rem, tidak menggunakan sistem rem Deore seri 4000. Sedangkan Xstrada 6 dan 7 bisa dikatakan hampir seluruh komponen dalam satu model, khususnya Xstrada 6. Sedangkan Xstrada 7, saya ragu dengan data di situs. Apakah kaset yang digunakan produksi Shimano atau bukan? Di samping itu, Xstrada 6 dan 7 menggunakan sistem rem yang sama. Dari ketiga model Polygon Xstrada ini, yang memiliki gear inch terkecil adalah Xstrada 5, yaitu untuk ban 27,5 inci adalah 14,4 inci. Dan untuk Xstrada 6 dan 7, karena menggunakan low gear yang sama, maka gear inch terkecil mereka adalah 17,3 inci. Dari perbedaan low gear inch ini, Xstrada 5 akan lebih mudah diajak main di tanjakan curam untuk power yang sama. Xstrada 5 mampu naik di tanjakan dengan gradian 9,3% untuk berat total 80 kg. Sedangkan Xstrada 6 dan 7 hanya mampu di gradian 7,5% bila kita mengayuh sepeda dengan power 100 watt. Dari sini sepintas, Xstrada 5 akan lebih unggul di tanjakan. Memang benar, tetapi Xstrada 5 masih menggunakan grup set 2x10 speed. Walaupun dari segi gear inch akan lebih mudah ditanjakan, tetapi perpindahan gigi tidak semulus 11 atau 12 speed. Nah, ketika kita ingin mengganti drivetrain menjadi 11 speed atau 12 speed, kita tidak hanya mengganti kaset saja, tetapi juga harus mengganti shifter dan RD. Sedangkan untuk Xstrada 6 dan 7 yang bisa dikatakan sudah menggunakan grup set dengan speed puncak 11 dan 12 speed, perpindahan gigi relatif lebih mulus. Dan kalaupun ingin menyamai low gear inch Xstrada 5 agar ditanjakan lebih mudah, kita hanya mengganti kasetnya saja dan menambahkan shifter kanan bila ingin double chainring tanpa harus mengganti RD. Bahkan bila kita ingin gear inch sepeda kita lebih kecil lagi, kita bisa menggunakan crankset double 3622T tanpa mengganti kaset dan tidak harus menambahkan shifter. Gunakan saja salah satu chainring 22T atau 36T sebagai single chainring dan tetap menggunakan kaset 1151T bawaan. Agar lebih optimal, walaupun sedikit ribet, siapkan dua rantai yang berbeda panjangnya, yaitu satu rantai untuk 22T dan yang lainnya untuk 36T. Dan akan lebih simpel lagi bila menggunakan rantai yang dilengkapi dengan chain link connector, sehingga akan lebih mudah bongkar pasang rantai. Jadi, bila kita berencana hanya bersepeda di jalur dengan tanjakan yang tidak terlalu ekstrim, kita pakai rantai 36T, sehingga kecepatan bisa terbantu ketika di jalan datar. Dan bila berencana bersepeda di tanjakan curam dengan gradian 15% ke atas, kita pakai rantai 22T. Dengan sistem ini, kita akan mendapatkan dua rentang gear inch, yaitu 19 hingga 90 inci untuk chainring 36T untuk jalur relatif datar, dan 12 hingga 55 inci untuk chainring 22T untuk tanjakan curam. Adapun sistem rem, ketiga model menggunakan sistem yang sama, yaitu rem hidrolik. Perbedaannya di samping merek, Xstrada 5 masih menggunakan sick bolt. Jadi, bila dari segi drivetrain, Xstrada 5 lebih cocok bagi pesepeda yang tidak ingin ngoprek sepeda lagi. Sudah cukup dengan drivetrain yang ada. Sedangkan bagi yang menyukai oprek-oprek sepeda dan menyukai tanjakan yang lebih curam, Xstrada 6 atau 7 adalah pilihan yang memadai dan memungkinkan kita meningkatkan low gear inch tanpa mengeluarkan uang yang banyak. Kesimpulan, Polygon Xstrada 5 akan lebih cocok bagi pesepeda yang bersepeda
di jalur yang tidak terlalu banyak lompatan. Xstrada 5 akan lebih cocok dan irit bila kita banyak bersepeda di pegunungan dengan jalan aspal atau jalan setapak yang permukaannya tidak terlalu kasar. Bila kita tidak ada rencana untuk melakukan upgrade, Xstrada 5 sudah sangat memadai. Sedangkan Polygon Xstrada 6 dan 7 lebih cocok bagi pesepeda yang menyukai tantangan, menerabas jalur kasar, dan banyak lompatan akan lebih nyaman. Dan untuk pesepeda yang jalur bersepedanya bervariasi, kadang-kadang mulus, kadang-kadang menerabas jalur yang ekstrim, Xstrada 7 akan lebih bagus karena sistem suspensinya lebih mudah untuk disesuaikan tanpa harus ganti fork. Kalaupun pilihan jatuh pada Polygon Xstrada 6 dan kemudian mengganti fork dengan XCR udara, selisih harganya tidak terlalu jauh berbeda. Betul, selisih harga sepeda antara Xstrada 6 dan 7 adalah 2,75 juta. Tetapi harga fork XCR udara sekitar 3,5 juta. Kalaupun fork lama laku dijual 50%, selisih biaya hanya 1 jutaan lebih murah bila memilih Xstrada 6. Dan ini kita tidak mendapatkan sepeda dengan drivetrain 12 speed yang jauh lebih mahal. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.